Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elpa Nopitasari. Saya dari kelas KPI semester 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan salah satu materi kami mengenai manajemen media elektronik pada halaman 83 yang dikutip dari buku Tata Purwanto Prasetyo. Yang pertama itu mengenai pengelolaan media penyiaran elektronik. Mengelola suatu media penyiaran elektronik akan memberikan tantangan tersendiri bagi pengelolanya. Ada dua hal yaitu yang menjadi tantangan dalam mengelola media penyiaran elektronik. Yang pertama sebagai perusahaan dan yang kedua yaitu sebagai media penyiaran yang dituntut untuk mampu memenuhi kepentingan khalayak di mana media tersebut berada sebagai suatu ketentuan yang harus dipenuhi pada saat media penyiaran bersangkutan menerima izin siaran yang diberikan oleh negara. Media penyiaran elektronik pada dasarnya harus dapat melaksanakan berbagai fungsi seperti menjadi media untuk beriklan, hiburan, informasi, dan juga untuk pelayanan. Dalam media penyiaran elektronik, seorang manajer umum bertanggung jawab langsung kepada pemilik juga pemegang saham dalam menjalankan potensinya. Manajer umum pada dasarnya bertanggung jawab dalam keseluruhan aspek operasional suatu stasiun media penyiaran elektronik. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai manajer, mereka melaksanakan 4 fungsi yang mana diantaranya yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dalam pengelolaan media penyiaran elektronik merupakan kegiatan dalam menentukan tujuan serta mempersiapkan rencana juga strategi yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua itu pengorganisasian, yang merupakan segala proses yang berhubungan dengan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang mencangkupnya. Ketiga itu pergerakan. Dalam mata rantai fungsi sebuah manajemen, fungsi pergerakan di dalamnya ada proses pengelolaan serta memenuhi yang berpusat pada stimulasi karyawan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan antusias dan juga efektif. Yang keempat itu pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat mengetahui pencapaian dari tujuan organisasi atau perusahaan media penyiaran tersebut. Tahap selanjutnya yaitu manajemen penyiaran televisi. Pada dasarnya manajemen produksi televisi adalah langkah perpaduan antara prinsip-prinsip manajemen dengan prinsip-prinsip produksi. Program atau siaran yang memiliki tujuan untuk menghasilkan acara umum maupun siaran dengan kualitas yang tinggi. Pada umumnya stasiun penyiaran televisi mempunyai 4 fungsi dasar dalam struktur organisasinya, yaitu yang pertama bagian teknisi, bagian yang bertanggung jawab dalam menjaga kelancaran siaran sebuah media penyiaran TV dan orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti manajer teknik, asisten manajer teknik, pengawas teknik, teknik pemeliharaan, teknisi transmisi, teknisi audio, teknisi video, dan teknisi master control. Selanjutnya bagian program. Dalam penyiaran televisi memiliki tugas utama untuk menyediakan berbagai acara yang akan disuguhkan kepada audiens. Selanjutnya bagian pemasaran, yang merupakan bagian yang memiliki tugas untuk menjual program yang dimiliki oleh stasiun itu kepada mereka atau kepada para pemasang iklan. Selanjutnya bagian administrasi, yang ada 3 posisi jabatan. Pertama, jabatan manajer terdiri dari yaitu pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, manajer liputan, manajer produksi, produser eksklusif, koordinator liputan daerah, dan koordinator kameramen. Selanjutnya jabatan editorial, yang mana terdiri dari produser, news actor, news writer, dan petugas. Selanjutnya jabatan produksi yang terdiri dari kameramen, asisten produser, editor audio visual, dan grafik dan animation artist.
Ada beberapa untuk yang terakhir ini ada beberapa rapat redaksi Newsroom TV, televisi atau televisi. Yang pertama rapat harian, rapat mingguan, rapat tahunan, dan rapat khusus. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.